Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami bersama saya Rafif Adi Setiawan. Saya Nabila Rasida Pribadi. Dan saya Muhammad Yahya Muzaki Di Semagro Podcast SMA Negeri 1 Grogol. Nah, pastinya teman-teman sudah tahu nih apa yang lagi booming sekarang ini, yaitu tentang dunia digital. Wah, menarik banget nih pembahasannya. Kalian tahu gak sih apa itu dunia digital? Wah, apa tuh Kak? Yaitu merupakan perubahan dari tradisional ke modern, khususnya dalam bidang teknologi. Contoh hal kecilnya nih, ketika kita ingin berkomunikasi dengan kerabat, saudara, atau bahkan kalau kita lagi LDRan, kita ingin berkomunikasi dengan orang tua yang ada di kampung halaman. Wah, bener banget tuh. Tentunya kita perlu yang namanya handphone ya. Betul banget agar tuh, Kak. bisa lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang tua kita, kerabat kita, saudara kita yang ada di jauh sana. Betul banget tuh, Kak. Pada ngomongin tentang dunia digital ya. Selama 2 tahun ini loh, kita ngalamin apa sih, Kak? Sekolah digital. Nah, jadi di sekolah digital ini kita benar-benar 100% memanfaatkan teknologi lah ya. Bener banget. Namanya aja generasi milenial. Jadi bahkan nih presensi ataupun pengumpulan tugas kita kan melalui Google Classroom ya. Bener banget tuh. Ya, what from gitu, Kak, ya. benar, kita tidak bertatapan langsung dengan guru atau pengajar kita. Betul banget tuh, Bahkan Kak. kita melalui Zoom, mungkin juga Google Meet, seperti itu. Oh iya, Kak. Ini kan lagi ngomongin sekolah digital nih. Benar. Saya jadi kepo nih, bagaimana sih pengalaman kakaknya ketika mengalami sekolah digital? Wah, kalau dari segi pengalaman sih pastinya ada kekurangan dan kelebihannya ya. Betul banget tuh, Kak. Apa sih kelebihannya dulu nih? Untuk kelebihannya sendiri yang saya rasakan, yang pertama tuh waktu belajar kita lebih fleksibel. Betul banget tuh, Kak. Yang kedua tuh lebih menghemat biaya. Yang biasanya biaya kita untuk transportasi, untuk beli bensin, nah bisa kita tabung untuk masa depan kita. Betul banget tuh, Kak. Yang ketiga tuh lebih banyak membantu orang tua di rumah. Lebih berbakti kepada Iya, kedua orang bener. tua. Oh iya, Kak. Kita kan juga bisa mengimprove skill kita, mengimprove skill teknologi kita. Kayak kita juga bisa nih buka jasa printer, jasa ketik, jasa editing, jasa pembuatan Wah, PowerPoint. bener banget tuh. PowerPoint yang lucu-lucu itu ya, Kak. Ada anime-animenya juga nih, Kak. Waduh, kakaknya wibu nih kayaknya, teman-teman. Wah, di samping kita menjadi pelajar, kita belajar, kita sekolah, nah kita juga bisa menghasilkan cuan untuk membantu perekonomian keluarga kita Betul juga. banget tuh, Kak. Aku dulu juga punya cerita nih. Aku dulu pernah buka yang namanya online shop di Shopee. Wah, Sama kakaknya di pernah juga ya? Pernah dong, di Instagram juga. Itu banyak banget pembeli dari kalangan teman-teman aku, kalangan mungkin orang tua juga, itu banyak loh, Kak. Dan ragam jualannya tuh gak cuma satu, tapi bermacam-macam. Kreatif Itu banget bener, tuh. itu untungnya lumayan banget buat tabungan kita di masa depan. Betul banget tuh, Kak. Kan kita udah ngomongin yang namanya kelebihan. Pasti ada dong kekurangannya. Nah, bener banget. Tadi kan kelebihannya udah jelasin sama Kak Yahya. Sekarang aku mau nambahin dari segi kekurangan. Nah, yang pertama, aku tuh kurang bisa memahami materi yang diberikan oleh pengajar. Bener banget tuh, teman-teman. Karena aku sama guru kan nggak secara langsung ketemu lewat Zoom atau Google Meet. Jadi apalagi nih ya, aku otaknya pas-pasan, terus tiba-tiba dihadapkan dengan online, natap gawai berjam-jam. Aduh, itu bikin pusing dan pelajaran nggak ada yang masuk di otak nih, Kak. Apalagi kalau kita itu diberi tugas malam-malam ya, Kak. Iya. Kita suruh menatap gawai itu hampir semalaman. Bener. Yang kedua, aku kurang bisa bersosialisasi. Betul banget Apalagi tuh, itu Kak. aku anaknya lumayan introvert lah, teman-teman. Jadi ketika dihadapkan dengan kondisi online yang biasanya lewat WhatsApp, mungkin lewat Telegram, tiba-tiba harus ketatap langsung nih sama temen aku. Jadi awalnya tuh canggung, bingung mau ngobrolnya mulai dari mana. Malu-malu ya, Gak Iya. bisa kata-kata kan, Kak. Iya, malu-malu kucing gitu. Bener banget tuh. Kemudian yang ketiga, mataku jadi gampang berair dan sakit karena kan berjam-jam, yang udah aku ceritain tadi Iya, loh, Kak. benar, iya. Berjam-jam natap gawai, bayangkan 2 tahun ya kan, dan satu harinya itu bisa berjam-jam natap gawai, itu bikin Mata lelah panas, juga. lelah, mata merah kan, Kak. Iya. Oh iya, saya juga punya pengalaman nih, Kak, ketika saya kerja kelompok di rumah teman saya yang ada di pegunungan. Ya, pada waktu itu saya itu kerja kelompok ketika turun hujan nih, Kak. Waduh.
dan deadline-nya itu sangat mepet banget Kak. Jadi untuk pengiriman tugas saya itu harus turun ke desa yang lebih bawahnya lagi untuk mencari sinyal yang lebih baik Kak. Waktu itu deadline-nya mepet ya Kak? Bener banget cuma Wah, 1 jam sangat sih Kak. perjuangan banget ya Kak itu. Effortnya ya Bener kan, Kak? banget tuh, kita harus effort demi pendidikan. Namanya juga siswa, karena itu memang kewajiban Iya, kita kewajiban teman-teman. Oh iya Kak, saya juga kepo nih, bagaimana sih cara Kakak beradaptasi ketika awal masuk sekolah dulu? Wah, tentunya sih kalau waktu sekolah offline yang saya alami sendiri ya, yang sudah dikatakan oleh Kak Nabila tadi, pasti canggung, malu-malu banget. Soalnya kan 2 tahun kita nggak ketemu Bener dan banget. terus dihadapkan 2 tahun. saat offline, wah pasti canggung banget lah. Susah ya Kak, karena Iya, kan 2 bener tahun banget. itu hitungannya bukan waktu yang sebentar. 24 Iya, bulan loh Kak. Kak. Kan itu lama ya. Lama banget tuh Kak. Oh ya Kak, kan kita sudah membahas banyak nih, ada kelebihan, ada kekurangan, dan juga bagaimana cara beradaptasi. Saya juga pengen tahu nih Kak, apa sih poin terpenting dari pembahasan kita yang ini? Nah, aku mau jawab nih pertanyaan dari Kakak Raffi. Poin terpenting dan utama itu apa sih? Nih ya, dengerin. Poin utama dan terpenting dari sekolah digital itu bukan melulu soal internet ya teman-teman. Maksudnya soal sinyalnya gitu ya. Tapi bagaimana sih agar siswa di negeri ini mendapatkan akses dan layanan yang setara di bidang Wah, pendidikan. bener banget tuh. Tuh. Apalagi kita juga dapat bantuan kuota data dari pemerintah. Loh, Nah, kakaknya dapat juga? Iya kan, hampir semua dapat. iya. Teman-teman berarti juga dapat dong? Ya, Iya pastilah. dong, kan hampir seluruh Indonesia. Baik banget. Tapi yang saya amati nih Kak, bantuan kuota internet tersebut yang seharusnya kita gunakan untuk belajar, untuk bertanya materi kepada guru, untuk mengumpulkan tugas. Nah, tapi teman-teman di luar sana banyak yang menyalahgunakan bantuan kuota tersebut Kak. Yang salah satunya untuk bermain game. Betul banget tuh teman-teman. Buat scroll TikTok yang nggak jelas, lalu buat chattingan dengan teman-teman yang topiknya tidak berbobot. Aduh, parah banget ya Sangat Kak. disayangkan sekali tuh. Iya, padahal harusnya bantuan dari pemerintah itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, Betul bener banget tuh. Jangan Kak. gitu ya teman-teman, atau jangan teman-teman Ingat loh. juga gitu nih. Oke, kita sudah membahas banyak nih Kak, dari kelebihan, kekurangan, cara beradaptasi, lalu poin terpentingnya juga tadi Kak ya. Benar. Saya juga bisa menyimpulkan nih Kak. Yang pertama dari kelebihan. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Yahya nih. Ada kita bisa mempunyai waktu yang fleksibel untuk Iya, belajar. benar. Iya. Lalu kita mempunyai waktu yang lebih untuk membantu orang tua. Lalu kita juga bisa mengembangkan bakat kita dalam teknologi tuh, itu. lalu juga dijelaskan oleh Kak Nabila, yaitu tentang kekurangannya. Banget. Salah satunya adalah bisa membuat mata kita menjadi minus, dan masih banyak lagi. Oh, nggak terasa Kak ya, waktu kita itu udah hampir habis nih. Waduh, pengennya sih mau ngobrol lebih banyak lagi nih Kak. Saking serunya Kak ya. Iya. Benar banget. Oh, mungkin next time kita bisa ketemu lagi kali ya di podcast yang lebih seru dan menarik lagi pastinya. Oh iya Kak, don't forget to like, Komen. And subscribe. see you.